Hai, welcome to Artocles. Kita ketemu lagi nih dan seperti biasa akan ngebahas kasus menarik yang datangnya dari seluruh dunia. Kali ini saya ajakin kamu ke kota Gaziantep yang ada di negara Turki. Seorang istri yang punya tabungan serta kekayaan memberikan modal kepada suaminya untuk buka usaha saja dan keluar dari pekerjaannya dahulu, yakni sebagai tentara perang. Namun kenyataannya sang suami mudah tergoda sama cewek-cewek yang bekerja sebagai sekretaris pada usaha yang mereka buka. Apa dan bagaimana kelanjutan kisahnya akan segera kita perdalam. Sebelum kita lanjutkan ke kasusnya, izin iklan bentar boleh ya? Ini khusus buat kalian yang suka sama kisah-kisah horor. Saya kenalin ke satu channel seram bernama Episilma Horror Stories, di mana kamu bisa ngerasa merinding dengan sajian cerita-cerita menakutkan yang kejadiannya merupakan kisah nyata langsung dari narasumbernya. Bersama Episilma yang juga seorang penulis novel misteri, kalian serasa dibawa ke alam berbeda yang penuh dengan obrolan-obrolan seram. Jadi saya saranin kuat-kuatin mental atau ajak teman dan keluarga buat nonton barengan supaya bisa ngerasain keseruan kisah-kisah dalam channel ini. Yang pasti, karena dikemas secara menarik, yakin deh bakalan betah nongkrong di channelnya Episilma Horror Stories. Biar nggak penasaran dan sekalian menambah wawasan kamu, segera masuk ya ke kanal YouTube-nya Episilma karena linknya sudah ada di bawah. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Saya perkenalkan kamu dulu dengan seorang pria yang berasal dari Biga, Çanakkale, Turki. Namanya Altan Aksoy dan lahir pada bulan Februari 1984. Dirinya masuk dalam ketentaraan di negara Turki pada saat berusia 21 tahun. Pernah juga dikirim ke Israel dan mengalami cedera saat bertugas di sana. Salah satu teman mengenalkan dirinya dengan seorang wanita cantik bernama Jubaila Sahin pada tahun 2010. Perempuan tersebut bekerja pada sebuah kantor pengacara di Biga. Mereka saling cocok namun berpacaran jarak jauh. Saat Altan kembali bertugas di Turki, keduanya pun menikah pada 2011 kala Altan berusia 27 dan Jubaila 28 tahun. Jadi sang istri memang lebih tua. Cedera yang dialami Altan pada kakinya cukup lama sembuh. Ada patah tulang di bagian paha kirinya yang membuat dia terkadang jalan agak pincang dan terasa juga ngilu saat lagi udara dingin. Beberapa dokter sudah mereka datangi bahkan sampai ahli tulang tradisional. Namun nampaknya tidak pernah ada kesembuhan signifikan dirasakan pria tersebut. Inilah yang kemudian membuat sang istri khawatir dan menyuruh suaminya itu untuk mundur dari jabatan di ketentaraan, takut kakinya makin parah. Setelah melalui pemikiran yang panjang dan penuh rasa keraguan, Altan pun mundur secara resmi pada bulan Juli 2013. Namun dia masih tetap mendapatkan uang pensiun atas jasa-jasanya selama ini terhadap negara. Altan sempat bingung ya bagaimana dirinya bisa menafkahi sang istri, namun Jubaila ternyata memiliki tabungan yang cukup banyak. Ayah mertua Altan juga kebetulan seorang juragan batu granit, batu-batu alam dan keramik. Disinilah akhirnya baik Altan dan Jubaila pindah dari Biga ke Gaziantep supaya bisa buka usaha yang sama dengan sang ayah. Mereka banyak belajar, lalu mendirikan toko batu alam dan keramik di dekat pasar Zincirli Bedesten. Dalam beberapa tahun saja usaha tersebut terbilang sangat sukses, makanya walau kaki masih terasa sakit, Altan tetap semangat dan fokus menjalani usahanya tersebut. Sampai pada 2018, sang istri melahirkan putra mereka yang sehat. Jubaila pun sudah jarang yang menemani suaminya di toko untuk berdagang dan mengatur segala administrasi. Apalagi setelah 7 tahun menikah, baru sekarang dikasih anak, rasanya super protektif sama putra mereka. Hingga sang istri benar-benar mundur dari toko dan menyuruh Altan mencari seorang sekretaris yang dapat membantunya. Dia pun setuju dan mulai membuka lowongan kerja.
Pada bulan Juni 2018, akhirnya toko milik Altan sudah memiliki sekretaris baru bernama Safia Badem. Usianya 31 tahun, serta telah memiliki seorang suami yang pengangguran bernama Emre. Mereka belum punya anak dan Safia kemudian menjadi pencari nafkah bagi keduanya. Emre sangat menyayangi istrinya, namun orangnya kalau kerja apa aja pasti nggak betah. Dia juga suka mabuk dan nongkrong nggak jelas sama teman-temannya. Tapi Emre rajin nganter Safia ke tempat kerjanya. Awal mulai kerja nampaknya Jubaila menyukai sekretaris baru suaminya itu. Kelihatan sangat cekatan dan pintar. Makanya setelah 4 bulan bekerja, Altan mengizinkan Safia untuk ikut dalam menangani keuangan mereka. Dan hal ini dikerjakan wanita tersebut dengan sangat baik. Karena istrinya sering cerita mengenai pekerjaannya, Emre mulai ngelunjak dan minta aneh-aneh kepada Safia. Beli handphone baru, ganti mobil, belanja pakaian, dan hal lain yang mewah, tapi nggak penting. Sebenarnya gaji sang istri juga nggak banyak-banyak amat, namun kelihatannya dia bisa mengontrol dan memanipulasi keuangan di toko Altan. Dia pun mulai mencurangi beberapa nota penjualan dan memasukkan uang pembayaran customer pada rekening pribadinya. Altan baru mengetahui hal tersebut pada bulan Oktober 2018. Alih-alih menghukum sang sekretaris, sang juragan tersebut malah menawari Safia hal lain yang cukup nakal. Sejak saat itu mereka berdua menjalin hubungan diam-diam dan Safia mulai menguras uang bosnya tersebut. Pada bulan Januari 2019, hubungan antara Safia dan Altan semakin dekat. Disinilah wanita itu kemudian cerita bahwa dirinya akan menceraikan Emre yang tidak berguna dan mau menikah sama Altan saja. Namun pria itu ragu untuk bisa menceraikan istrinya. Maka keduanya bertengkar hebat di toko sampai tengah malam hanya menyoalkan masalah itu. Salah satu keponakan Jubaila yang juga kerja di toko tersebut bernama Kemal berusia 19 tahun mendengar pertengkaran mereka dan menguping karena ingin tahu ada apa di antara paman dan sekretarisnya itu. Kenapa berantem? Sampai Kemal mengerti semua isi pertengkaran mereka dan akhirnya cerita apa yang dia dengar kepada bibinya Jubaila. Sang istri kaget, namun malamnya saat suaminya pulang, dia masih diam saja. Keesokan siangnya Jubaila mendatangi toko keramiknya dan mendapati sang suami Altan di dalam kantor yang sedang disuapin sama Safia. Mereka kaget banget. Bukannya takut, Safia malah tiba-tiba belak-belakan kepada istri bosnya itu. Bilang bahwa selama ini memang ada hubungan antara dirinya dengan Altan. Mereka berniat menikah dan Jubaila akan segera diceraikan. Pak Altan kelihatan diam dan kepalanya tertunduk. Yang ada Jubaila hanya tertawa dan bilang, "Silakan saja, tapi kalian berdua angkat kaki dari sini. Ini toko modalnya masih berhutang dari ayah saya. Kalaupun Altan pergi, dia wajib melunasi cicilan hutangnya yang masih 4 tahun lagi. Ada perjanjiannya, dan jika tidak dibayar, maka pihak berwajib yang akan turun tangan." Setelahnya Jubaila keluar dari kantor dan menelpon seorang pengacara yang membawa petugas polisi, lalu mengusir Altan serta Safia dari sana. Toko segera ditutup oleh Kemal dan pekerja lainnya disuruh pulang. Malam itu Altan tidak kembali ke rumah karena takut. Dia malahan numpang di kediaman milik Safia yang membuat suaminya Emre kebingungan. Keesokan harinya Kamis 10 Januari 2019, beberapa polisi mendatangi rumah ayahnya Safia yang bernama Devrim. Ternyata pria tua tersebut pernah bekerja di toko keramik milik ayahnya Jubaila pada tahun 2017 dan melakukan korupsi 1 juta lira atau hampir 1 miliar rupiah atas penjualan batu granit rekayasa. Sebenarnya ayahnya Jubaila dulu membiarkan saja atas dasar kasihan. Namun karena kelakuan Safia, kini mereka melakukan penahanan atas Bapak Devrim dan hal tersebut membuat Safia nangis serta meminta maaf kepada Jubaila. Namun wanita itu cuek saja serta membiarkan hukum tetap berjalan. Pak Devrim dijatuhi hukuman penjara 18 bulan atas tindakan penggelapan dana. Setelah itu Safia mengusir Altan dari rumahnya. Dia mikirlah buat apa ngurus 2 orang pria pengangguran. Safia dan suaminya Emre kemudian pindah ke kota Adana karena malu. Sementara itu sang suami Altan kembali pulang dan bersimpu di hadapan Jubaila untuk minta maaf.
Karena bagaimanapun dia masih suami sahnya, anaknya masih kecil dan butuh sosok ayah dalam pertumbuhannya. Bahkan Altan sempat tidur di teras rumah mereka berhari-hari tanpa makan demi mendapatkan maaf dari sang istri. Sampai kemudian ayahnya Jubaila menyuruh putrinya tersebut untuk memberikan ampun kepada Altan dan kasihlah kesempatan sekali lagi untuk bertobat serta memperbaiki kesetiaan yang pernah dirusaknya. Maka 2 minggu kemudian, Jubaila memaafkan dan menerima suaminya itu kembali. Toko mereka pun dibuka seperti sedia kala dan Altan menjadi juragan lagi di sana. Pada bulan April 2019, Kemal yang bekerja sambil kuliah di Universitas Swasta San Kosehit Kamil menawarkan kepada Jubaila, seorang kakak kelasnya di kampus, untuk mengisi posisi sekretaris di toko mereka. Namanya Fonda Kose yang usianya 26 tahun. Anaknya baik dan gak suka macam-macam, kata Kemal. Awalnya Jubaila ragu ya untuk menaruh seorang wanita lagi kerja di sana. Namun dirinya sempat mikir sekalian aja untuk menguji suaminya, apakah benar udah tobat atau masih belum berubah juga. Wanita itu pun setuju dan menyuruh Kemal membawa Fonda untuk kerja menjadi sekretaris dan bendahara di toko mereka itu. Kelihatannya pekerjaan Fonda cukup baik dan wanita tersebut juga sangat sopan. Tidak ada gelagat mencurigakan antara dirinya dengan sang suami Altan. Dan tentu saja Kemal menjadi mata-mata bagi Jubaila untuk mengawasi kalau ada yang gak bener lagi dilakukan suaminya. Namun kali ini pemuda itu bilang semua aman, tidak ada perilaku-perilaku yang di luar batas wajar. Sampai pada awal September 2019, nampaknya Fonda mulai sering bolos kerja dengan alasan yang berubah-ubah. Dia bahkan menghindar untuk ketemu sama Kemal. Tentu saja pemuda itu nggak enakan ya sama bibinya, karena bagaimanapun dia yang masukin Fonda kerja di situ. Jangan suka-suka lah, nggak boleh sering bolos karena usaha wajib jalan terus dan pekerjaan selalu numpuk. Ada banyak customer yang mau diurus tanpa peduli kita lagi sakit atau enggak. Namun justru kini wanita tersebut juga menghindar dari Kemal tanpa alasan yang jelas. Beberapa kali, Fonda menelpon Kemal sambil menangis terseduh. Karena sebenarnya pemuda itu menyukai Fonda, maka tangisan tersebut bikin hati Kemal ikutan sedih. Namun tetap saja perempuan itu menolak bertemu dan memutuskan berhenti dari kerjaan tanpa pamit pada bosnya. Jadi ngomongnya ke Kemal aja, bilang ya saya ngundurkan diri. Sebenarnya Jubaila sempat mikir juga apa mundurnya Fonda ada hubungannya sama sang suami Altan. Namun saat ditanya, suaminya menolak berkaitan dengan masalah gadis itu. Mereka malah berpikir mungkin Kemal yang ada masalah. Siapa tahu aja mereka selama ini pacaran. Tapi ya sudahlah, namanya anak muda, dibiarkan saja sama mereka dan nanti coba cari karyawan baru. Sampai pada hari Minggu 22 September 2019 jam 7 malam, Jubaila mendapat telepon dari Fonda yang menangis-nangis sambil meminta maaf. Wanita itu sempat kaget dan berdebar, pasti ini ada hubungannya sama sang suami lagi. Benar saja ternyata Fonda mengaku selama ini menjalin kisah dengan Pak Altan dan mereka biasanya ketemu di luar, kadang di hotel dan seringnya di apartemen milik Fonda. Sementara kini dirinya telah berbadan dua hasil hubungan tersebut. Fonda juga mengaku dia disuruh Altan untuk menggugurkannya atau pria tersebut akan menghabisi nyawanya. Awalnya Jubaila nggak percaya sama cerita itu sampai Fonda mengirimkan beberapa rekaman suara antara dirinya saat bersama Altan melalui WhatsApp. Inilah yang kemudian membuat Jubaila ngamuk kepada suaminya yang ternyata nggak pernah berubah. Kala itu Altan juga ketakutan dan minta maaf lagi. Dia bilang justru Fonda yang mulai merayunya pertama kali. Hal ini dibuktikan sang suami dengan menunjukkan isi WhatsApp Fonda sejak awal kerja di sana. Memang gadis itu yang duluan ngajak makan, ngajak nonton, sampai memesan kamar untuk mereka nginep bareng. Hingga Fonda berbadan dua dan malah ngancam Altan untuk ngasih uang 2 juta lira atau Fonda bakal ngadu kepada Jubaila. Makanya Altan ngancem balik, kalau berani ngadu saya habisi kamu, mendingan kamu gugurkan. Sampai setelahnya Fonda nggak berani lagi muncul di tempat kerja. Malam itu tetap ya Altan diusir dari rumah. Sang suami pergi mencari Fonda ke apartemennya tapi nggak ada di sana. Dia pun berhasil menelpon dan bertemu dengan gadis itu di rumah temannya pada siang hari, Senin 23 September 2019. Altan bilang akan memberikan uang 2 juta lira kepada Fonda asalkan wanita tersebut pergi selamanya dari kehidupan dia. Fonda setuju lalu mereka naik mobil bareng mau ke bank buat ambil duitnya. Ternyata Altan terus mengemudi dan membawa wanita
wanita itu ke Taman Sahin B yang juga ada wahana permainannya. Keduanya turun dari mobil di area sepi yang banyak semak dan pepohonan. Altan melepaskan peluru ke arah dada perempuan itu, lalu pergi begitu saja terburu-buru. Tubuh tak bernyawa Fonda ditemukan sehari setelahnya oleh dua orang pemuda yang lagi jogging pagi. Dari sini pihak berwajib berhasil mendapatkan info dari teman Fonda bahwa sehari sebelumnya wanita itu dijemput oleh Pak Altan Aksoy yang katanya mau ngambil uang ke bank untuk diberikan kepada Fonda. Dari situ polisi mulai melakukan pengejaran dan awalnya mendatangi kediaman Jubaila karena mereka tahu bahwa pria tersebut adalah suaminya. Tentunya hal ini mengagetkan bagi perempuan itu karena udah beberapa hari Altan gak pulang dan handphonenya juga gak aktif. Pihak berwenang sempat gak percaya ya sampai dilakukan penggeledahan dan memang tidak ditemukan Altan di sudut manapun di rumah tersebut. Sampai 5 hari kemudian, yakni pada Sabtu 28 September 2019, polisi mendapat telepon dari seseorang di kota Malatya dan melaporkan bahwa Altan ada di daerah mereka. Bapak satu anak ini pun dibekuk saat sedang makan tanpa memberikan perlawanan. Kemudian dirinya dikirimkan ke kota Gaziantep untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sudah pasti dia ngaku ya semua pada polisi. Motifnya jelas karena Fonda udah mengandung dan terus-terusan minta duit. Bahkan ngancam lapor Jubaila yang notabene posisi Altan makin tersudut karena dia kan dalam proses mengembalikan kepercayaan istrinya sejak masalah dengan Safia dulu. Dari sini juga akhirnya Jubaila tahu bahwa Fonda sebenarnya bukan kakak kelas Kemal di kampus. Mereka kenalan dari aplikasi kencan, ketemuan dan Kemal menyukai wanita yang lebih tua 7 tahun darinya itu. Fonda sempat bilang, bantuin cari kerja dong, yang akhirnya Kemal menawarkan dia untuk jadi sekretaris di toko bibinya. Kemal mikirnya ya supaya bisa pendekatan juga, siapa tahu jodoh. Ternyata Fonda nggak doyan sama brondong kuliahan. Dia maunya yang matang dan berdompet tebal. Inilah juga alasan kenapa akhirnya Kemal kena omel sama bibinya. Pada persidangannya di Pengadilan Regional Daerah Gaziantep, nampaknya sang pengacara Ibrahim Halil berusaha agar hukuman terhadap Altan tidak terlalu berat mengingat kaki kliennya yang pincang. Bahkan alasan membela diri dijadikan tameng utama agar pria tersebut bebas. Namun nampaknya jaksa menuturkan bahwa semuanya sudah termasuk kejahatan yang disengaja. Dengan menggunakan senjata yang dimilikinya sejak jadi tentara, jelas banget Altan sangat berniat untuk melenyapkan Fonda di hari kejadian. Makanya saat pembacaan keputusan, Kamis 27 Februari 2020, hakim pun menyatakan bahwa Altan Aksoy bersalah atas tuntutan tingkat 1 dan diberi hukuman seumur hidup. Dirinya boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani minimal 20 tahun kurungan. Sementara itu, sang istri Jubaila menceraikan suaminya tersebut pada bulan Juli 2021. Walaupun setelahnya, dia masih berbaik hati untuk terus membawa putra mereka ke penjara karena Altan bilang sering kangen sama anak mereka. Bagaimana menurut kamu, siapa yang paling bersalah dalam kasus ini? Apakah memang Altan atau kedua orang sekretarisnya? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2 dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.